Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kami dari Pendidikan Sejarah Universitas Halowalio dapat kunjungan ke Museum Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Nah, di Museum Sulawesi Tenggara itu terbagi dalam 10 koleksi kategori. Kategorinya apa saja ya? Nah, yang pertama itu ada koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, fotografi, keramik, seni rupa, dan teknologi. Nah, itu tadi 10 kategorinya. Nah, kita sekarang lanjut yang ke pertama, koleksi geologi. Nah, yang pertama kita bisa melihat sejarah PT Antam yang berada di Pomala, Kabupaten Kolaka. Nah, yang kedua, kita bisa melihat seperti apa proses pembuatan nikel di PT Antam Tbk. Nah, kita bisa melihat gambaran pembuatan nikel. Nikel merupakan batuan beku yang umumnya terdapat dalam bentuk laterik atau gumpalan tanah liat. Selanjutnya yang kedua, koleksi biologi. Nah, di sini ada koleksi anoa. Anoa adalah hewan mamalia endemik Sulawesi Tenggara. Hewan ini sering disebut sebagai kerbau kecil karena tubuhnya kecil dan mirip dengan kerbau. Hewan mamalia ini memiliki keunikan di bentuk kakinya, di mana kaki bagian depan terlihat pendek, sedangkan kaki di bagian belakang terlihat panjang. Keunikan ini akibat habitat anoa yang berada di hutan tropis dan daerah perbukitan yang memudahkan hewan anoa berlari di perbukitan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke koleksi etnografi. Nah, untuk koleksi etnografi di sini kita dapat melihat koleksi layang-layang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pemandu museum, di sini kagati kalope atau layang-layang yang terbuat dari daun kalope atau ubi hutan dan talinya yang terbuat dari serat daun nenas. Layang-layang ini dianggap sebagai salah satu layang-layang tertua di dunia. Kagati kalope memiliki makna budaya yang mendalam bagi masyarakat suku Muna. Nah, kita masuk ke koleksi yang 4, koleksi arkeologi. Nah, dalam koleksi arkeologi kita dapat melihat peti jenazah tradisional suku Tolaki, Mekongga, yang ditemukan di Kolaka Utara yang terbentuk seperti kapal dan memiliki ukiran. Bentuknya menyerupai kapal karena mereka mempercayai melambangkan harapan agar arwah dapat berlayar menuju alam baka. Dan yang kelima ada koleksi historika. Di koleksi historika terdapat banyak foto tokoh-tokoh yang berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Salah satunya foto wakil gubernur pertama di Sulawesi Tenggara, yaitu Jacob Silondae yang menjabat tahun 1965 sampai 1967. Jacob Silondae salah satu tokoh pengegas terbentuk di Sulawesi Tenggara. Dan kita masuk ke koleksi numismatik. Koleksi numismatika terdapat banyak alat tukar tambah seperti mata uang DITII, merupakan mata uang yang berlaku di Sulawesi Tenggara pada masa pemberontakan DITII yang dipimpin Khazad Muzakir. Uang tersebut disebut juga dengan sepolder atau uang DITII. Di sini ada koleksi filologi. Nah, di sini kita bisa lihat di koleksi filologi terdapat naskah-naskah kuno seperti rangkuman tentang hari kiamat, naskah wafatnya Nabi Muhammad, naskah kitab bunga melati, dan naskah Al-Quran. Tulisan tangan yang keras terbuat dari kulit kayu dan tinta yang digunakan getah buah-buahan, dan alat tulisnya menggunakan lidi daun enau. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke koleksi keramik. Ayo kita lihat di koleksi keramik ada apa ya. Nah, di koleksi keramik terdapat banyak loh, salah satunya guci yang berasal dari Vietnam, tampaknya dari Cina, tempayan dari Thailand, dan juga terdapat banyak piring dan mangkuk keramik yang berasal dari dinasti Qing, dinasti Ming, yang bahan dasarnya terbuat dari tanah liat yang memiliki motif dan warna yang menari. Dan setiap keramik memiliki fungsi, yaitu menjadi tempat atau wadah menaruh barang, makanan, dan minuman.